Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Logika Dasar Matematika kelas 1C jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung akan mempresentasikan materi mengenai pembuktian dalam matematika. Anggota dari kelompok 2 yaitu Meika Lutfi Erisa, Muhammad Bahrul Ulum, Bayu Kurniawan, Mela Lilis Handayani, dan Anggriani Oktawijaya. Jenis-jenis pembuktian. Yang pertama adalah bukti langsung. Bukti langsung biasanya digunakan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi jika P maka Hi. Dalam hal ini, P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Hi. Pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Hi benar di mana diketahui P benar. Contoh pembuktian. Buktikan jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C dengan A, B, dan C bilangan bulat. Bukti. Misal, A membagi B dan B membagi C akan dibuktikan bahwa A membagi C dengan A, B, dan C bilangan bulat. Diketahui A membagi B dan B membagi C, maka menurut definisi keterbagian dapat dituliskan sebagai berikut. A membagi B, maka B sama dengan A dikali X untuk suatu X elemen bilangan bulat. B membagi C, maka C sama dengan B dikali Y untuk suatu Y elemen bilangan bulat. Perhatikan bahwa C sama dengan B dikali Y. Selanjutnya, B sama dengan A dikali X disubstitusikan ke C sama dengan B dikali Y. Maka C sama dengan A dikali X dikali Y. C sama dengan A buka kurung X dikali Y tutup kurung. C sama dengan A dikali W untuk suatu W sama dengan X dikali Y elemen bilangan bulat. Berdasarkan hasil persamaan terakhir, karena C sama dengan A dikali W untuk suatu W sama dengan X dikali Y elemen bilangan bulat, maka dapat disimpulkan A membagi C terbukti benar. Untuk contoh pembuktian yang lain dapat dilihat sebagai berikut. Pembuktian tidak langsung. Nilai kebenaran suatu implikasi P maka Q ekuivalen dengan kebenaran kontraposisinya negasi Q maka P. Jadi, pernyataan implikasi dapat dibuktikan lewat kontraposisinya. Pembuktian tidak langsung dapat menggunakan dua cara. Yang pertama dengan kontraposisi dan yang kedua dengan kontradiksi. Metode yang pertama yaitu metode kontraposisi. Pembuktian tak langsung kontraposisi digunakan untuk membuktikan pernyataan implikasi. Untuk membuktikan pernyataan implikasi, kita cukup membuktikan kontraposisi dari implikasi pernyataan tersebut dan ditulis dengan simbol P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Untuk membuktikan kebenaran P maka Q, maka kita cukup membuktikan kebenaran negasi Q maka negasi P. Menuju contoh soal pada metode kontraposisi. Buktikan bila N bilangan bulat dan 7N ditambah 9 bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Yang pertama, misalnya pernyataan P adalah 7N ditambah 9 bilangan genap, maka negasi dari bilangan genap adalah bilangan ganjil. Maka 7N ditambah 9 bukan bilangan genap. N sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Selanjutnya, karena N sama dengan 2K, maka 7N ditambah 9 sama dengan 7 dikali 2K ditambah 9, atau 2 dikali 7K ditambah 9, sehingga diperoleh operasi pada contoh soal tersebut. Lalu
7K ditambah 4 sudah pasti merupakan bilangan bulat juga, karena di awal kita memisalkan K sebagai bilangan bulat. Lalu kita misalkan 7K ditambah 4 dengan M, sehingga 2 dikali 7K ditambah 9 sama dengan 2M ditambah 1, dengan M sama dengan bilangan bulat. Yang terakhir, kita ketahui dari definisi bilangan ganjil, maka 7N ditambah 9 adalah bilangan ganjil. Maka terbuktilah bila N bukan bilangan ganjil dan 7N ditambah 9 juga bukan bilangan genap. Untuk contoh soal lainnya bisa dilihat pada contoh soal kedua dan ketiga. Metode yang kedua yaitu metode kontradiksi. Pembuktian tak langsung kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma, atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi yang salah tidak bisa diterima dan akibatnya konstruksi yang ada benar berdasarkan premis yang ada. Contoh soal kontradiksi. Jika M dan N saling relatif prima, buktikan bahwa log M per log N bukan bilangan rasional. Bukti, andaikan bahwa log M per log N bilangan rasional, maka log M per log N sama dengan X per Y, dengan X dan Y adalah bilangan asli. Maka berlaku M pangkat Y sama dengan N pangkat X. Karena M dan N relatif prima, maka tidak ada X dan Y bilangan asli yang memenuhi. Dari bukti di atas terbukti jika M dan N saling relatif prima, maka log M per log N bukan bilangan rasional. Untuk contoh soal lainnya bisa dilihat pada contoh soal kedua dan ketiga. Jenis pembuktian yang ketiga adalah bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi PQ sudah bernilai salah, maka implikasi PQ selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran dari implikasi PQ. Contoh, Pn sama dengan N lebih besar dari 1, maka N kuadrat lebih besar dari N. Bukti, untuk membuktikan kita bisa memisalkan N sama dengan 0. Hasilnya, P0 sama dengan jika 0 lebih besar dari 1, maka 0 kuadrat lebih besar dari 0. Menyatakan P0 sebagai P implikasi Q dengan P sama dengan 0 lebih besar dari 1, maka Q sama dengan 0 kuadrat lebih besar dari 0. Syarat untuk membuktikan P implikasi Q cukup membuktikan bahwa P bernilai salah. Sedangkan P sama dengan 0 lebih besar dari 1, karena 0 lebih kecil dari 1, maka bernilai salah. Jadi pembuktian pada P0 bernilai benar. Untuk contoh lainnya bisa dilihat sebagai berikut. Jenis pembuktian yang keempat adalah bukti trivial. Bila pada implikasi PQ dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi tersebut selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran PQ. Contoh, Pn sama dengan jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat N lebih besar sama dengan B pangkat N. Bukti, untuk membuktikan kita bisa memisalkan N sama dengan 0. Hasilnya, P0 sama dengan jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0. Menyatakan P0 sebagai P implikasi Q dengan P0 sebagai A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B dan Q sama dengan A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0. Syarat untuk membuktikan P implikasi Q cukup membuktikan bahwa
Q bernilai benar, sedangkan Q adalah A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0 tidak lain adalah 1 lebih besar sama dengan 1 yang bernilai benar. Jadi P0 benar, maka secara otomatis kebenaran pernyataan ini terbukti. Untuk contoh lain bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya nomor 5 adalah bukti eksistensial. Bukti eksistensial atau bukti keberadaan dibagi menjadi dua, yaitu metode konstruktif dan metode tak konstruktif. Apa sih metode konstruktif itu? Metode konstruktif adalah suatu metode yang eksistensinya dipertunjukkan secara eksplisit atau suatu metode yang keberadaannya ditunjukkan secara langsung. Sedangkan metode tak konstruktif adalah suatu metode yang eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit atau suatu metode yang keberadaannya tidak diperlihatkan atau dipertunjukkan secara langsung. Selanjutnya adalah contoh soal yang pertama. Buktikan terdapat bilangan irasional X dan Y sehingga XY rasional. Penyelesaiannya, apabila X adalah akar 2 dipangkatkan akar 2 dan Y adalah akar 2, dan apabila akar 2 sudah terbukti kebenarannya merupakan bilangan irasional, maka X belum tentu bilangan irasional maupun bukan. Dan apabila X bilangan rasional, maka X merupakan perpangkatan dari Y yang merupakan bilangan irasional. Dan jika X merupakan bilangan irasional, coba perhatikan di bawah ini. Akar 2 dipangkatkan akar 2 dikali pangkat 2 sama dengan akar 2 dipangkatkan akar 2 dikali akar 2. Sama dengan akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan rasional. Maka dari kemungkinan 2 di atas merupakan bilangan irasional berpangkatkan bilangan irasional yang tanpa menunjukkan keberadaannya atau eksistensinya. Dan jawabannya sudah terbukti. Selanjutnya, contoh soal bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada bukti ketunggalan atau uniqueness. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek tersebut X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu yang pertama diambil objek sebarang. Katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan X. Ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi. Untuk contoh yang pertama, buktikan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai invers penjumlahan yang tunggal. Cara pembuktiannya, yang pertama, jika P bulat, maka P ditambah Q ketika Q sama dengan negasi P dan Q, dan H juga bulat. Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan ada R bulat dan R tidak sama dengan Q, dan P ditambah R sama dengan 0, maka P ditambah Q sama dengan P ditambah R. Dengan mengurangi kedua ruas dengan P, jadi P ditambah Q ini kita kurangi dengan P, dan yang kanan P ditambah R ini juga kita kurangi dengan P, maka didapat Q sama dengan R. Nah, ini menunjukkan kontradiksi dengan R tidak sama dengan H. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada bilangan bulat H yang tunggal, sehingga P ditambah Q sama dengan 0. Nah, terbukti kan? Untuk contoh yang lain bisa dilihat sebagai berikut. Jenis pembuktian yang ketujuh, yaitu bukti menggunakan pecah kasus atau proof by case. Jika hipotesis P dapat dipisahkan dalam beberapa kasus, P1 disjungsi P2 disjungsi hingga disjungsi PK membuktikan setiap pernyataan tersebut, yaitu jika P1 maka Hi, jika P2 maka Hi, hingga jika PK maka Hi secara terpisah. Contoh pembuktian.
Buktikan jika n adalah sebuah bilangan yang tidak habis dibagi 3, maka n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. Bukti, ambil untuk P, n adalah sebuah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3. Dan untuk Q, n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. Sedangkan P setara dengan P1 disjungsi P2 dengan P1, n kongruen dengan 1 modulo 3, dan P2, n kongruen dengan 2 modulo 3. Jadi, yang akan dibuktikan adalah jika P1 disjungsi P2 maka Q. Persamaan 1, jika P1 maka Q, atau jika n kongruen dengan 1 modulo 3, maka n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. N kongruen dengan 1 modulo 3 berarti n sama dengan 3K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Maka n kuadrat sama dengan buka kurung 3K plus 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 9K kuadrat plus 6K plus 1 sama dengan 3 buka kurung 3K kuadrat plus 2K tutup kurung plus 1. Jadi n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3 terbukti benar. Persamaan 2, jika P2 maka Q, atau jika n kongruen dengan 2 modulo 3, maka n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. N kongruen dengan 2 modulo 3 berarti n sama dengan 3K plus 2 untuk suatu bilangan bulat K. Maka n kuadrat sama dengan buka kurung 3K plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 9K plus 12K plus 4 sama dengan 3 buka kurung 3K kuadrat plus 4K plus 1 tutup kurung plus 1. Jadi, n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3 terbukti benar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka jika P1 disjungsi P2, maka Q terbukti. Sehingga jika n adalah sebuah bilangan yang tidak habis dibagi 3, maka n kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3 terbukti benar. Untuk contoh pembuktian yang lain dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada bukti menggunakan induksi matematis. Pada prinsip induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang n, di mana n berjalan pada himpunan bilangan bulat. Biasanya himpunan bilangan asli n atau pada himpunan bagian bilangan asli, biasanya pernyataan tentang bilangan asli n dinyatakan dengan Pn. Untuk contoh yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah titik-titik ditambah 6n dikurangi 2. Jadi titik-titiknya tadi adalah sesuatu, di mana sesuatunya ini rumusnya itu 6n dikurangi 2 sama dengan n dalam kurung 3n ditambah 1. Nah, cara pembuktiannya, misalkan Pn adalah 44 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sesuatu, di mana sesuatunya ini dirumuskan 6n dikurangi 2 sama dengan n dalam kurung 3n ditambah 1. Nah, P1 adalah 4 sama dengan 1 dalam kurung 3 dikali 1 ditambah 1. Jadi P1 jelas benar. 2. Diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sesuatu ditambah 6K dikurangi 2. Jadi paham ya, tadi sesuatunya tadi itu 6K dikurangi 2 rumusnya sama dengan K dalam kurung 3K ditambah 1. Dan harus ditunjukkan bahwa P dalam kurung K ditambah 1 benar, yaitu 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sesuatu yang rumusnya adalah 6K dikurangi 2 ditambah 6K ditambah 4 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung 3K ditambah 4. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah sesuatu 6K dikurangi 2 ditambah 6K ditambah 4 sama dengan K dalam kurung 3K ditambah 1 ditambah dalam kurung 6K ditambah 4. Sehingga dihasilkan 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 4 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung 3K ditambah 4. Jadi P dalam kurung K ditambah 1 benar.
Dari langkah 1 dan langkah 2 disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Untuk contoh soal yang lain bisa dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.